why Jesus had to go through so much torture? Pernah nggak bertanya, kenapa Yesus harus melewati masa-masa kesesakannya? If all that was required was his death, why did he have to go through so much pain? Kalau memang harusnya dia itu datang untuk mati buat kita semua, kenapa dia harus melalui masa-masa sulit untuk dia? God is a good father, amen? Allah itu adalah Bapa yang baik, amin. Why would he allow his son to go through pain if there was no reason? Kenapa dia membiarkan anaknya untuk melewati atau merasakan sakit kalau tidak ada alasannya? I'm going to share all of the reasons that he allowed his son to go through that pain and torture today. Saya akan membagikan alasan kenapa Allah Bapa membiarkan anaknya melewati masa sulit itu. This is going to be a powerful tool for you to take to your churches. Ini akan menjadi alat yang sangat kuat yang bisa Anda bawa ke gereja saudara. I have personally met with people and ministered this to them. Saya sudah pernah bertemu dengan orang-orang dan saya membagikan ini kepada mereka and seen them set free from sin, dan akhirnya ini membebaskan mereka dari dosa, a spirit of death, roh kematian, rejection, penolakan, poverty, kemiskinan, sickness, sakit penyakit. I've seen people healed of cancer. Dan saya melihat orang disembuhkan dari kanker. All because they were able to experience a revelation who Jesus Semuanya is. karena mereka dapat pemwahyuan tentang siapa Yesus itu. In Romans 6:5, Di Roma 6 ayat 5, it says, "For if we become one with him by sharing a death like his, we shall also be one with him in sharing his resurrection by a new life lived for God." Di ayat ini dibilang bahwa kalau kita bisa menjadi satu dengannya, dengan kebangkitannya, great. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Let's start at the beginning. Mari kita mulai dari awalnya. Who knows the story of Adam and Eve? Siapa yang tahu cerita Adam dan Hawa? Everybody raise your hands. Semuanya harusnya angkat tangan ya. Okay, in the garden, Di taman itu, Adam met and walked with God every day. Adam berjalan-jalan dengan Tuhan setiap hari. But all of that was lost because of sin. Tapi semua itu terhilang karena dosa. Adam and Eve chose their own self-rule. Adam dan Hawa memilih jalan hidup mereka sendiri. They lost all the blessings Mereka kehilangan semua berkatnya and benefits dan semua keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan that came from living in a relationship with yang God. harusnya mereka dapat ketika mereka hidup bisa dekat dengan Allah. Pastor Annie read earlier, Pastor Andy bicara sebelumnya Isaiah 53:6. di Yesaya 53 ayatnya yang ke-6. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Semua domba-domba telah hilang dan kita telah kembali semuanya memilih jalannya sendiri dan kepada kejahatan kita, menimpakan kepada kejahatan kita sekalian. So there was 2 trees in the garden, Jadi ada 2 pohon di taman itu, the tree of life pohon kehidupan and the tree of the knowledge of good and evil. dan pohon yang baik dan yang buruk. The tree of knowledge of good and evil represents rebellion. Pohon pengetahuan itu sebenarnya merepresent sebuah rebellion itu apa ya? Pemberontakan. When they chose rebellion, Ketika dia menunjukkan pemberontakan, they lost a perfect life. mereka kehilangan juga sebuah kehidupan yang sempurna. Before the tree, Sebelum ada pohon itu, they had anointing, sebenarnya mereka punya urapan, they had praise, dia punya penyembahan, the presence of God, dan mereka punya kehadiran Tuhan, blessing, berkat-berkat, prosperity, kemakmuran, perfect life. sebuah kehidupan yang sempurna. On the other side of the tree, outside the garden, Di luar taman itu was sin, adalah dosa, a broken world, dunia yang hancur, what we see today, the broken world we see today, seperti apa yang kita lihat hari ini yang terjadi pada dunia. suffering, Kesakitan, sickness, sakit penyakit, loneliness, kesendirian, kesepian, depression, depresi, sadness, kesedihan, failure, kegagalan, misery, dan kefrustasian. and sin.
dan juga dosa-dosa. When Adam and Eve sinned, they walked away from paradise. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, itu mereka seperti pergi menjauhi surga. They lost it all. Dia kehilangan semuanya. Behind the tree, Di belakang dari pohon ini, before sin, sebelum ada dosa, they had it all. dia punya semua. Sebelum dia melakukan dosa, dia memiliki segalanya. Everyone repeat, they had it all. Mereka memiliki segalanya. Katakan, mereka memiliki segalanya. Mereka memiliki segalanya. Amen. Amin. And then God used another tree, Lalu Tuhan bikin lagi atau menggunakan lagi pohon yang lain, the cross. yaitu salib Tuhan. The cross is made of wood Salib itu terbuat dari kayu, and is sometimes referred to as a tree. dan terkadang orang menyebutnya juga sebagai pohon. God's heart is to be with us. Tuhan punya hati itu selalu ingin bersama-sama dengan kita. His heart is to be with you. Hatinya selalu ingin bersama-sama dengan saudara. He created us so He could be with us. Dia menciptakan kita semua supaya dia bisa bersama dengan kita. And He wanted it to be back to the way He intended it. Dia mau mengembalikan semuanya seperti rencana awalnya. And He did that with another tree. Dan akhirnya dia melakukan itu semua dengan kayu yang lain atau dengan pohon yang lain, With the cross. dengan salibnya. So one tree got us out of paradise, Jadi ada pohon yang sebelumnya mengeluarkan kita dari surga, and another tree was going to get us back in. akan ada satu pohon lagi yang mengembalikan kita ke dalam surga. Amen? Amin. So Jesus took the curse for us. Jadi dengan cara Tuhan mengambil semua kutukan itu supaya kita bisa hidup. Galatians 3:13 says, Galatia 3 ayat 15 mengatakan, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree. di situ dikatakan bahwa Kristus kurang cepat. Kristus menebus kita dari kutukan-kutukan, dan dialah yang menjadi seperti kutukan itu untuk kita, karena disebutkan di Alkitab bahwa setiap orang yang tergantung di salib itu seperti orang-orang yang terkutuk. It was a cruel form of torture. Sebenarnya paku di kaki itu sangat jahat sekali, sebuah perkelakuan yang sangat tega. Pastor Annie was talking earlier about how they put the nail through his ankle. Pastor Annie tadi berbicara bagaimana paku itu masuk ke ankle-nya Yesus. It was placed just below the ankle and driven through both feet. A long nail. Di bawah ankle itu ada paku yang sangat panjang yang bisa tusuk dua kakinya. And because his arms were outstretched, he had to push up on that nail just to get a breath. Dan karena dua-dua tangannya itu dipaku, dia harus agak naik sedikit supaya dia bisa napas. It was complete torture. Itu benar-benar sakit sekali. He had to torture himself with more pain just to breathe. Dia dengan bernafas saja kayaknya semua luka-luka itu menyakiti dia. Have you ever felt burned out? Pernah nggak Overwhelmed? saudara itu merasakan seperti kelelahan atau capek dan nggak tahu mau ngapain lagi? Sometimes we feel so weighted down we can't breathe. Kadang kita seperti terbebani sampai kita nggak bisa napas. We can't take a breath. Seperti kita udah nggak bisa nafas lagi. He can heal all of those hurts. Tuhan bisa menyembuhkan hal seperti itu. Yes, amen. Matthew 11:28 says, "Come to me and I will give you Matius rest." 11 ayat 28 dikatakan, datang kepada saya dan aku akan memberikan. Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens. Datanglah kepada saya semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Take my yoke upon you. Lanjutannya 29. ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. He's going to give us rest for our souls. Jadi Yesus akan memberikan kita kelegaan untuk jiwa kita. I need that. Katakan, saya perlu itu. We all need that. Kita semua perlu itu. Okay, and the last one Dan yang terakhir, is the spear in Jesus' side. tombak yang ditusuk di lambungnya. The soldiers wanted to make sure that Jesus would die, Tentara itu mau untuk tahu bahwa Yesus ini akan mati. so they put a spear in his side. Jadi mereka taruh tombak di sini. John 19:34 shows, it says, Yohanes 3 ayat 16, is it 16? 19. Oh, Yohanes 19 ayat 34.
One of the soldiers, however, pierced his side with a spear, and immediately blood and water flowed out. Jadi ketika salah satu prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, segera mengalir keluar darah dan air. Blood and water, that's strange. Darah dan air itu aneh, There's a reason. tapi ada alasannya. Doctors verify Jadi dokter itu mengkonfirmasi there's a sucker on your heart. ada seperti kantung di dekat bagian hati saudara. It's called the pericardium. Namanya pericardium. I don't know what it is. That's okay. It's a sac that protects the heart. Intinya itu adalah seperti kayak tas gitu, kayak apa ya? Kayak kantong gitu yang melindungi hati. And when your body is under extreme stress and pressure, Dan ketika badan saudara itu lagi stres banget atau lagi di bawah tekanan, the sac fills with water, kantung yang di sekitar hati itu akan terisi dengan air. and it restricts the heart from being able to pump blood. Dan kantung itu akan menghentikan hati untuk membuat hati itu susah untuk memompa darah. So because of that pressure, Jadi karena tekanan itu, that sac was broken up. jadi kantong itu akhirnya hancur. So when they pierced him, Ketika si prajurit berusaha untuk tombak Yesus, blood and water came out. yang keluar darah dan air dari kantong yang melindungi hati itu. Jesus died with a broken heart. Yesus mati dengan hati yang hancur. His heart was broken for you. Hatinya hancur buat saudara. He wanted to do that so he could heal you. Dia melakukan itu supaya dia bisa menyembuhkan saudara. How many of you have had your heart broken? Berapa orang di sini yang pernah hatinya hancur? Everybody raise your hands. Semua orang mungkin pernah hancur. All of us. His heart was broken under that pressure so that we could have hearts that are healed. Hatinya hancur waktu dalam tekanan itu supaya kita semua yang hatinya hancur bisa disembuhkan. So we can have joy and peace. Supaya kita punya sukacita, supaya kita punya kedamaian. And he did it willingly. Dan Tuhan Yesus melakukan itu dengan ikhlas. Psalm 147:3. Sekarang di Mazmur 147 ayat 3, He heals the brokenhearted dia menyembuhkan hati-hati orang yang terluka, and binds up their wounds. menyembuhkan luka mereka dan melepaskan mereka dari rasa sakit. So those are the things I wanted to share, but now I want to show you an illustration. I need 3 volunteers. Oke, dan jadi itu adalah hal-hal yang saya mau bagikan kepada saudara, tapi sekarang saya pengen membagikan sebuah ilustrasi. Saya butuh 3 orang. Volunteers. Siapa yang mau? Relawan? Okay. Ya, oke. Ibu Okay, Yeye. come on. Wah, the women are very brave. Oh yeah, the women are brave. Okay, so one more. Okay, Shelly, you're going to be God the Father. Ibu Shelly bisa jadi Yesus. There you are. Yes, with your arms open to give love. Okay, and who wants to be Jesus? Yang menjadi Yesus Ibu Annie? ya. Okay, you're Jesus. So put your arms out on the cross. Turn Ibu around. Ana jadi Yesus, Ibu Shelly jadi Allah Bapa. You can put your arms out. She said I'm too short to be Yes, too short to be God. Okay, so many times we admire the cross. Banyak kali kita merasa mengagumi salib itu. We walk up and we say, wow, Jesus, that's amazing. Sebagai manusia kita lihat itu dan kita bilang, wah Yesus luar biasa sekali. We're thankful, Kita berterima kasih. but we never come face to face with Him. Kita benar-benar berterima kasih, tapi kita nggak pernah secara personal berhadapan dengan Yesus. To have a revelation Untuk mendapatkan pewahyuan for what Jesus has done for you specifically, tentang apa yang Yesus lakukan kepadamu secara spesifik, we have to come face to face with Jesus. kita harusnya bisa melihat atau menghadap wajah Tuhan Yesus. We have to feel the pain that He felt. Dan rasakan apa sih yang Yesus rasakan di salib. We have to be hands to hands with Him. Kita bisa juga merasakan tangannya seperti apa sakitnya, And feet to feet. dan kakinya. Face to face is intimate. Menghadap wajah Yesus itu sangat intim sekali. It's hard. Sangat susah sekali untuk memandang wajah Yesus secara dekat. It's a little scary. Sangat mungkin menakutkan juga untuk kita. But we have this sin. Tapi kita punya dosa. This is your sin. Ini dosa ibu ya. And when you come face to face with Jesus, Ketika kita datang kepada Yesus, ini ibu Yesus, ibu Ana Yesus. you have to get really close.
Ketika berhadapan dengan Yesus harus dekat sekali lihat muka Yesus. There we go. Okay, now put your hands up. And you put your hands up. Anda juga boleh sama, tangannya begitu, iya. And you're face to face, understanding that the nails in his hands were for you to have freedom. Dan mungkin dengan begini saudara bisa melihat, wow, ada paku di tangan Yesus. And the crown of thorns was for you to have victory. Ada mahkota duri di atas kepala Yesus. And the nails in his feet Ada paku di kakinya. were to give you freedom from oppression. Dan itu untuk membebaskan saudara dari oppression atau penindasan. And the spear in his side was to heal your Lalu heart. perutnya ditombak supaya dia bisa menyembuhkan sakit hati saudara. You can receive the blood. Anda bisa menerima darahnya. You can apply it to your pain. Dan darah Yesus itu bisa menyembuhkan segala luka saudara. And then you can leave the sin Dan dengan darahnya dosa itu terlepas dari saudara. at the cross. Disalib Tuhan. Now Jesus isn't on the cross anymore. Sekarang Yesus nggak ada lagi disalib. He's in heaven, right? Yesus ada di surga ya. So you can go to heaven. Go to heaven. Jadi Yesus bisa ke surga bersama dengan Allah Bapa. Berpelukan. Because this is the other side of the tree. Ini adalah bagian lain dari pohon. Ini pohonnya. Prosperity, Kemakmuran, blessing, berkat, hope, pengharapan, joy. sukacita. And when you put your sin at the cross, Dan ketika saudara taruh dosa saudara di salib, the cross becomes a door salibnya ini seperti pintu back to paradise. yang bisa membawa So saudara you- ke sumber berkat-berkat ini. You can go back to paradise Engkau bisa kembali lagi ke Taman Eden itu atau ke surga yang penuh berkat itu. and live a life of blessing. Dan hiduplah di bawah berkat-berkat Allah. But you can take your sin back. Tapi saudara bisa aja ambil dosa balik lagi. Remember, the flesh Ingatlah kedagingan saudara is what I think, adalah apa yang saudara what pikirkan, I feel, saudara rasakan, what I want. dan yang saudara mau. And when I do that, Ketika saudara melakukan apa yang saudara you mau, can take your sin right back itu gampang sekali kita untuk kembali lagi ke dosa-dosa and live kita. back over here. Lalu kembali lagi di bagian lain dari pintu ini. But we're not going to do that. Tapi kita nggak akan lakukan itu. We're going to leave the sin on the cross. Kita akan Amen. biarkan saja ini dosanya di salib. Give these ladies a round of applause. Mari kita tepuk tangan untuk Trio Quartet. Is that powerful? Apakah itu luar biasa? Amen. It's uncomfortable to be that close to Jesus. Kadang itu nggak nyaman untuk kita bisa sedekat itu dengan wajah Tuhan. We have to be vulnerable with Him. Tapi kita harus terbuka sama Tuhan. I want to teach you how to apply the blood. Saya mau mengajarkan saudara bagaimana cara kita menggunakan darah Yesus. We all know the story of Moses in Egypt Kita tahu cerita tentang Musa di Mesir and the Passover. dan Passover itu Sabat, Paskah. So the angel of death was going to come, Jadi malaikat kematian pada hari itu akan datang and God told Moses, dan Tuhan berkata kepada Musa, you have to sacrifice a lamb. engkau harus mengorbankan bukan anak babi ya, lem itu anak domba. Domba. A perfect lamb. Anak domba yang sempurna, No blemishes. tidak ada luka. And after you sacrifice it, Dan setelah I almost say pig son rather than lamb. No. So setelah Musa mengorbankan itu, put the blood in a bowl taruhlah darah di dalam mangkok, and take a hyssop branch lalu ambil ranting atau apa yang dari pohon itu, and apply it to the door frame. taruh di pintu-pintu. And then the angel of death would see Jadi malaikat kematian akan datang that a death already took place in that house. dan melihat itu, dan mereka kira oh sudah ada kematian karena ada darah di pintu. And he would pass over, Jadi malaikat kematian itu akan melewati pintu itu, and the family would be safe. dan keluarga-keluarga yang di dalam pintu itu akan selamat. But if they killed the lamb Tapi kalau mereka membunuh domba, and didn't apply the blood, tetapi tidak ambil darah itu dan taruh di pintu, it would have been worthless. percuma bunuh domba tapi darahnya nggak ditaruh di pintu. Untuk apa?
Jesus is our sacrificial lamb, Yesus itu adalah domba yang dikorbankan itu. and we have to apply his blood to our lives. Tapi kita juga punya tugas untuk ambil itu darahnya dan apply ke hidup kita. What was applied? What Apa yang digunakan is as important itu sangat penting, as how you apply it. sangat penting seperti bagaimana. Jadi yang digunakan sama pentingnya dengan bagaimana menggunakannya. Revelations 12:11. Wahyu 12 ayat 11. It says, they triumphed over him, the devil, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Dan neraka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. The words that we speak Kata-kata yang keluar dari mulut kita is the New Testament hyssop, the branch. adalah kesaksian atau seperti kuas yang digunakan untuk taruh darah itu. Itu adalah kata-kata kita. And we use it to apply the blood to our lives. Dan gunakan kata-kata kita itu juga untuk mengaplikasikan darah Yesus dalam hidup kita. He was sacrificed, Yesus dikorbankan and his blood dan darahnya is available for our protection, itu selalu ada untuk perlindungan kita, for our healing, untuk kesembuhan kita, for our restoration, untuk pemulihan kita, and freedom. dan kebebasan. But it's no good if it's not applied. Tapi nggak akan berguna apa-apa kalau kita tidak berusaha mengaplikasikannya dalam hidup kita. We have to lay down what we think Kita harus korbankan apa yang kita and pikirkan, what we feel apa yang kita rasakan, and what we want, apa yang kita mau, and be crucified with Christ. salibkan itu semua bersama Yesus disalib. We have to apply the blood with the word of our testimony. Lalu aplikasikan darah Yesus dengan cara mengatakan atau berbicara perkataan kesaksian kita tentang Yesus. Galatians 2:20. Galatia 2 ayat 20. It says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Dikatakan bahwa aku mati bersama Yesus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Before we pray, I would like to share a story from my life with you. Sebelum kita semua sama-sama berdoa, saya mau membagikan satu cerita tentang kehidupan saya. In 2008, I was pregnant with my second daughter. Di tahun 2008 saya hamil anak kedua saya. I was very pregnant. Saya besar sekali perutnya. And it was summer, so it was very hot. Dan itu musim panas, jadi panas sekali. In Yuma. Yuma is very hot. Di Yuma itu panas banget. And I was going to work. Dan saya waktu itu mau bekerja. And on the way to work, I started having stroke symptoms. Dan ketika saya lagi dalam perjalanan ke tempat kerja saya tiba-tiba dapat gejala stroke. I couldn't feel my arm. Saya nggak bisa rasa tangan kanan saya. I couldn't remember things. Saya nggak bisa ingat apa-apa. My speech was not right. Saya nggak bisa ngomong dengan benar. So I went to the hospital. Jadi saya langsung pergi ke rumah sakit. And they said, oh, you had a stroke. Terus di rumah sakit bilang, oh ya kamu dapat stroke. And they tested my blood. Lalu mereka tes darah saya. And they said, you have a blood disease. Dan mereka bilang, oh Anda punya masalah darah. We have to put you on medication for the rest of your life Kita harus bikin kamu untuk konsumsi obat seumur hidupmu to thin your blood. supaya darahnya itu bersih. And then I had to give myself shots, Dan saya harus memberikan suntikan kepada saya sendiri injections twice a day, 2 kali sehari. pregnant. Lagi hamil. And the doctor told me, Dan dokter bilang, you'll have complications in delivery. ada komplikasi pasti nanti di kelahiran anakmu. You could hemorrhage and die. Anda bisa saja mati. You might lose your baby. Mungkin Anda kehilangan bayimu. And I was so overwhelmed. Dan saya waktu itu benar-benar jadi takut. I had no control. Saya nggak punya kontrol apa-apa. My body was broken. Badan saya udah rusak. I was afraid of dying, Saya takut mati. leaving my husband and my other Saya child, juga takut meninggalkan suami dan anak saya yang lain. possibly losing my baby. Kemungkinan saya kehilangan bayi yang ada di perut saya. I was full of anxiety Saya benar-benar waktu itu khawatir sekali and fear. dan takut sekali. But I'm a good Christian. Tapi saya orang Kristen yang baik. So I said, I trust God.
Jadi saya bilang aja, Tuhan, saya percaya padamu. I believe you can heal me. Saya percaya Engkau bisa menyembuhkan saya. But I still had so much Tapi anxiety sebenarnya dalam hati saya khawatir and so much fear. dan saya takut sekali. One day, Satu hari, my mom said, mama saya bilang, you need to go pray. berdoalah. Go spend time with Jesus. Berdoa dan habiskan waktumu bersama Yesus. And I said, no, I'm too busy. Dan saya bilang, aduh nggak ada waktu. Do you ever feel too busy to Pernah nggak spend time saudara with merasa Jesus? terlalu sibuk untuk bisa berdoa kepada Yesus? Really? I was afraid. Sebenarnya saya benar-benar takut. I didn't want to get intimate. Saya nggak mau merasakan keintiman saya kepada Yesus. I didn't want to be honest. Saya nggak mau jujur sama Yesus. But she made me pray. Tapi mama saya bilang berdoa. She's a good mom. Ya, mama yang baik. I went and I sat down with my Bible, Akhirnya saya pergi sendiri dan saya duduk dengan Alkitab saya. and I didn't even know where to start. Dan saya nggak tahu mulai dari mana ya. I was so overwhelmed. Saya benar-benar waktu itu stres. So I started to tell Jesus how I felt. Jadi saya mulai perlahan-lahan berkata kepada Yesus apa yang saya rasakan. All the things I was afraid of. Semua ketakutan-ketakutan saya kasih tahu kepada Yesus. Losing my baby, Ketakutan untuk kehilangan anak saya, the pain of delivery, ketakutan nanti melahirkan pasti sakit sekali, leaving my husband, ketakutan meninggalkan suami saya. having to take medication for the rest of my Saya life. juga takut untuk harus diobati seumur hidup saya. And as I shared my heart with God, Dan ketika saya berusaha menumpahkan isi hati saya kepada Yesus, I finally said out loud, saya akhirnya berkata dengan kencang, I know you can heal people, saya tahu Engkau bisa menyembuhkan orang, but I don't know if you want to heal tapi me. saya nggak tahu Engkau mau nggak sembuhkan saya. I don't know if I trust you. Saya nggak tahu saya bisa percaya Engkau atau enggak, Tuhan. And when I said that, Ketika saya berkata seperti itu, I didn't realize that was in my heart. saya nggak ngeh kalau itu ada dalam hati saya. And that broke my heart. Dan itu sangat menghancurkan hati saya. I wept. Saya menangis, Just tears and tears and tears. menangis, air mata banyak sekali keluar dari mata saya. But when I was honest with Jesus, Tapi saya tahu waktu saya jujur kepada Yesus, He came Dia datang and He showed me who He was. dan Dia tunjukkan kepada saya siapa Dia. He told me He wanted to heal me. Dia berkata, ya saya mau menyembuhkanmu. When Jesus was in the Garden of Gethsemane, Ketika Yesus ada di Getsemani, the Bible said that He sweat great drops of blood. di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan Yesus berdoa sampai keringatnya itu yang keluar darah, bukan keringat lagi. Because He was under such huge stress. Karena dia stres sekali, dia akan ditangkap dan disalibkan waktu malam itu. And Jesus told me, Dan Tuhan berkata pada saya, I know how you feel right now. saya ngerti banget perasaanmu sekarang. I was facing death. Aku waktu itu juga hampir aku waktu itu juga akan menghadapi kematian di Getsemani itu. But I didn't go through that Tapi saya tidak tahu melalui itu just to know how you feel. bagaimana perasaannya. I went to the cross Saya pergi ke salib. to break the curse of death off your life. Tuhan bilang, saya akhirnya merasakan itu lebih lagi ketika saya pergi ke salib supaya saya bisa membebaskan kamu dari kutukan. And the curse of sickness. Kutukan itu termasuk kutukan penyakit, And the curse of anguish. kutukan kekhawatiran, And the curse of oppression. dan penindasan. By His stripes we are healed. Dengan luka-luka bilur-bilurnya itu kita disembuhkan. In that moment, Dan di dalam momen itu, all my fear was gone. semua rasa takut saya hilang. I had no more fear. Saya nggak punya rasa takut sama sekali. I knew in that moment I received healing. Saya tahu di dalam momen itu Tuhan berikan saya kesembuhan. And when I went to the hospital Ketika saya pergi ke rumah to have, sakit, no worries, to have my baby, untuk melahirkan anak saya, I wasn't worried. saya nggak takut lagi. I should have been. Harusnya saya takut, But the peace of God was protecting my heart and my mind. tapi kedamaian Tuhan itu melindungi hati saya dan pikiran saya. It wasn't protecting the doctors and nurses though. They were worried. Tapi padahal waktu itu dokter dan malah dokter sama susternya malahan yang takut dan khawatir. They were running all around, Mereka lari-lari kiri kanan doing tests, dan mereka lakukan tes ini itu. worried about me. Takut sekali bahwa saya akan mati. And I looked at my husband Lalu mereka bicara dengan suami saya dan melihat suami saya. and I said, Dan saya katakan, God is going to do a miracle today. saya katakan kepada mereka, Tuhan akan melakukan mujizat hari ini. And He did. Dan Tuhan melakukan My mujizat. baby was perfect. Anak saya lahir dengan sempurna. My doctor said, you came in at the perfect time.
It's so crazy. You shouldn't have levels like this. It's perfect. Dokter saya juga bilang, wah kesehatanmu kenapa sempurna banget, harusnya nggak begini kamu. And so I went back to the doctor to get my blood tested. Terus setelah itu berlalu saya kembali ke dokter untuk supaya bisa bikin supaya melakukan tes darah. And they said, oh, that blood disease is gone. Lalu mereka bilang, loh, tidak ada lagi komplikasi dalam darah saudara. It's the blood of Jesus. Itu adalah darah Yesus. It's a revelation Jadi pewahyuan akan salib Kristus. of what Jesus did for me Pewahyuan tentang apa sih yang Tuhan lakukan untuk saya in the middle of my pain di tengah-tengah kesakitan and saya my sickness. dan rasa penyakit saya. And when he was on the cross, Ketika Tuhan ada di salib, he knew everything Dia tahu setiap hal that you would ever face. yang saudara akan alami. And when he was on the cross, Ketika dia disalib, he was thinking of you dia memikirkan setiap dari kita and your pain dan kesakitan yang saudara akan and alami your sickness dan penyakit-penyakit yang mungkin ada and your broken heart. dan hati yang hancur. And he was getting you healing. Dan dia pikirkan itu dan dia sudah berusaha untuk menyembuhkan saudara. So now it's time for us to experience the cross. Jadi ini adalah waktu untuk kita semua bisa mengalami salibnya.